Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan mazahiri rahmatillah. Dan terus saja pagi hari ini kita akan pelajari bagian terakhir daripada tajuk yang selama ini kita telah pelajari sama. Mazahiri rahmatillahi ta'ala fil yaumil akhir yaumal qiyamah. Lihat dalam nota. Mazahiru rahmatillahi ta'ala fil yaumil akhir yaumal qiyamah. Adapun sebelumnya, mazahiru rahmatillahi fid dunya, seperti mana inzalul matar wa ihya'ul ard, turunnya hujan, ditumbuhkannya bumi dengan berbagai tumbuhan, disuburkannya. Dah itu saya tidak perlu menguraikannya kerana sebagian penjelasnya telah dijelaskan pada poin-poin yang sebelumnya. Ya. Yakni diciptakannya bumi dan disediakan berbagai keperluan yang diperlukan oleh manusia tanpa kita mengusahakannya, bahkan tanpa kita memintanya. Itu adalah rahmat Allah di dunia kepada seluruh makhluknya, atau disebut sebagai rahmatun ammah. Sekarang terus saja masuk bagian yang terakhir. Madzahiru rahmatillahi ta'ala fil yaumil akhir yaumal qiyamah. Bukti nyata bagi rahmat Allah pada hari akhirat, pada hari kiamat. Dan bila sebut rahmat Allah yang Allah berikan pada hari kiamat nanti, ianya adalah rahmatun khassah. Saya ulangi. Rahmat Allah yang Allah berikan di akhirat hanyalah rahmatun khassah.
bukan rahmatun ammah. Ya. Rahmatun khosoh, bukan rahmatun ammah. Artinya, tidak semua hambanya mendapatkannya. Tidak semua hambanya diberikannya. Hanya hamba-hambanya yang tertentu sahaja, yang layak sahaja, yang akan mendapatkan rahmatun khosoh daripada Allah di akhirat. Sesiapa yang menerima rahmatun khosoh pasti beruntung. Pasti beruntung. Sementara yang tidak mendapatkan rahmatun khosoh pasti sengsara, menderita, celaka. Berbeza dengan rahmatun ammah yang telah kita beri panjang lebar itu. Ya, contohnya harta benda lah, kesehatan lah, darjah, pangkat, jawatan, dan lain sebagainya, rumah, tempat tinggal, kenderaan. Itu rahmatun ammah. Kenapa? Semua manusia dapat. Yang beriman ke, yang kafir ke, dapat. Orang mukmin sehat, orang kafir pun juga Allah bagi sehat. Orang mukmin Allah bagi rezeki, makan minum, tempat tinggal, kenderaan. Orang kafir pun dapat juga. Sebab itulah rahmatun ammah tidak secara otomatik orang yang menerimanya akan bahagia dunia akhirat. Belum tentu. Bahwa rahmatun ammah yang Allah berikan pada hambanya di dunia boleh dimanfaatkan, boleh menjadi sebab orang itu masuk surga, iya, jika disyukurinya. Demikian juga rahmatun ammah yang Allah berikan pada hambanya di dunia. Kesehatan, kemewahan, kesenangan, kekuasaan. Boleh jadi ia menjadi asbab kesengsaraannya, kecelakaannya, kerugiannya dunia akhirat jika disalahgunakan. Itu hendaklah difahami betul itu. Ini bermakna seseorang insan tidak lebih mulia daripada insan yang lain dalam pandangan Allah hanya kerana rahmatun ammah. Tak. Orang tidak lebih mulia di sisi Allah karena ia lebih kaya daripada orang lain. Tidak. Orang tidak lebih mulia di sisi Allah karena ada kuasa beberapa orang lain. Juga tidak. Katalah dalam satu pertandingan umpamanya, selalu satu competition, yang A menang, yang B kalah. Menang kalah memperebutkan sesuatu di dunia. Yang diberikan itu rahmatun ammah. Yang dapat belum tentu mulia, belum tentu diridai oleh Allah, yang kalah pun belum tentu hina dan juga belum tentu dimurkai oleh Allah. Ini rahmatun ammah. Tetapi bila rahmatun khosoh, ini dia. Siapa saja yang dapat rahmatun khosoh, pasti Allah ridha dia. Allah suka dia. Pasti ia bahagia dunia akhirat. Pasti bahagia, pasti beruntung. Sementara sesiapa yang tidak menerima, tidak mendapatkan, karena dia tidak berusaha mencarinya, rahmatun khosoh, pasti Allah murka dia. Allah benci dia. Ia menderita. Ia rugi. Ia sengsara. Bahkan, minta maaf, ia celaka. Nah, sekarang kita bicara tentang rahmat akhirat.
Dan bisa disebut rahmat Allah di akhirat, itu namanya rahmatun khosoh, khusus. Yang menerima, yang dapat hanya orang-orang tertentu. Bukan semua manusia. Rahmatun amah, semua manusia dapat. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, rahmatun khosoh yang Allah berikan di akhirat itu, jamaah sekalian, jumlahnya 99. Oke, 99. Sementara rahmatun amah jumlahnya hanya 1. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi mi'atan rahmah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 macam, 100 jenis rahmat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Satu rahmat Allah berikan pada seluruh makhluk ciptaannya di dunia, dan mereka berkongsi dalam satu rahmat ini. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik, hayawan, tumbuh-tumbuhan, semuanya berkongsi satu rahmat. Karena rahmat amat. Sementara 99 rahmatnya Allah simpan untuk hambanya di akhirat. Mari sekarang kita renungkan betul-betul. Allah peruntukkan rahmatun khosoh 99. Dan itu Allah berikan pada orang tertentu saja. Yang menerimanya mana terhad. Sementara satu rahmat, satu saja, Allah berikan pada seluruh makhluknya berkongsi. Mampu kita membandingkan nilai satu rahmat yang riwayatnya hanya amah dikongsi oleh seluruh makhluk, dan yang menerima mendapatkan belum tentu Allah ridha. Sementara 99 rahmat dan rahmat khosoh Allah berikan pada hambanya yang tertentu saja, tidak semua orang dapat. Dan pasti Allah ridho dia. Betullah Nabi memberitahu kita. Bandingan kehidupan dunia. Sama ada kesenangannya atau kesusahannya. Nikmat atau kesengsaraannya. Kesusahannya dunia. Dengan kesenangan dan kesusahan akhirat. Nabi suruh upamakan, suruh kita celupkan jari kita ke lautan. Celup, kita angkat, lalu Nabi suruh tengok. Fal yanzur, kamu perhatikanlah air yang membasahi ujung jarimu. Dengan air laut yang masih tersisa. Air yang membasahi ujung jarimu, itulah kesenangan, kesengsaraan di dunia. Rahmat di dunia itu hanya setakat itu. Senangnya ke, susahnya pun hanya setakat itu. Dibanding dengan kesusahan dan kesenangan di akhirat. yakni air laut itu. Artinya, jika seseorang di dunia sudah merasakan kenikmatan kebahagiaan, itu hanya terlalu kecil bila dibandingkan dengan kesenangan dan kebahagiaan nikmat surga. Takkan orang tidak sanggup mengorbankan kesenangan yang sedikit di dunia untuk mendapatkan kesenangan yang tidak terkira di akhirat. Takkan orang sanggup hanya karena inginkan kesenangan kemewahan dunia mengorbankan nikmat akhirat yang seperti itu. Itu maksudnya. Kesusahan di dunia, penderitaan di dunia,
hanya ibarat air yang membasahi hujung jari. Susah manapun lah. Susah silih berganti musibah kecil hanya seperti air yang membasahi hujung jari. Bila dibandingkan dengan kesusahan, siksaan di neraka. Dahlah yang dunia hanya sedikit dan sementara, di neraka pula besar dan kekal. Dengan begitu, takkanlah kalau orang takut susah di dunia, takut menderita di dunia, takut hidupnya tidak selesa di dunia. Tidak mengapa. Takkanlah kalau kepada kesusahan dunia pun dia takut, kesengsaraan dan azab akhirat tak takut. Kenapa lebih takut penderitaan dunia daripada penderitaan neraka? Contoh, karena takut menderita di dunia, karena takut susah di dunia, sanggup melakukan apa saja. Janji tidak susah, janji tidak miskin, janji sehat, janji ada pangkat, janji. Akhirnya menghalalkan segala cara. Itu contoh orang ingin mencari kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan yang banyak. Takut kesusahan yang sedikit, yang sekejap, dan tidak ada rasa takut pun terhadap siksaan yang kekal abadi. Atau dalam bahasa rahmat, terlalu cinta karenakan rahmat yang satu yang dikongsi dengan makhluk yang lain, yang ianya hanya amah, tapi rela kehilangan 99 rahmat khosoh. Mari kita renungkan. Kalau itu hidup yang bijak itu macam mana? Hidup yang bijak itu macam mana? Adakah hidup yang bijak itu karena yakni terlalu takutkan kesusahan dunia, hingga sanggup melakukan apa saja asal tidak susah, walaupun dengan melanggar agama? Allahu Akbar. Adakah karena adakah hidup yang betul itu yakni sanggup melakukan apa saja bagi mendapatkan apa yang dia maukan di dunia, sehingga merubahkan nikmat yang Allah sediakan di sana? Ruginya lah hidup seperti ini. Wahal kesusahan yang sedikit di dunia, miskin yang sedikit, sekurang masih boleh makan, masih boleh tidur. Walaupun tak ada rumah, orang masih boleh tidur. Saya kadang-kadang begini ya masih dahulu masih belajar di pondok. Ustaz ini menjelaskan bab zuhud itu sederhana sekali lah. Ya, tapi kita masih remaja jadi belum paham sangat. Suruh pilih. Nanti saya kena tanya awak, sebenarnya jadi orang zuhud ni mudah katanya. Jadi orang zuhud ni mudah, dia kata. Macam mana mudah? Coba kamu pilih di dunia ini. Mana yang kamu nak pilih? Kamu tidak ada rumah, atau rumahnya ya sangat sederhana sekali, kecil sekali. Tapi kamu masih boleh tidur tiap malam, atau siap ngantuk. Rumah tidak ada, atau sangat kecil, buruk, tapi tiap malam, tiap mengantuk boleh tidur dengan nyenyak, lena. Atau kamu punya rumah besar, mewah, gah, tapi kamu tak boleh tidur berbulan-bulan. Kata guru saya, suruh pilih. Kalau Allah bagi pilihan pada kamu, kamu pilih yang mana katanya. Ya namanya budak-budak, masih pelajar, ya baru belasan tahun, akhirnya kita pilih rumah yang besar dan boleh tidur. Kata Pak Kiai, tak, ini pilihannya hanya dua itu. Kamu pilih yang mana? Iya, pilih yang mana ya? Ada rumah, Allah bagi rumah, mewah. Tapi Allah tak bagi kita nikmat tidur. Dan bayangkan kalau orang tak boleh tidur dan berhari, sakit ya mas kandung badan.
Menurut sunatullah, badan kita hancur. Atau rumah cuma tidak ada, tapi tidur senang. Nyenyak sungguh. Tak mimpi yang bukan-bukan. Iya ya, pilih mana ya? Susah. Coba kita berfikir dalam beragama ini, coba sesekali kita pikir yang paling radikal. Salah satu cara untuk kita faham agama, katanya, coba kita berfikir secara yang radikal. Contoh berfikir radikal, yakni itu tadilah. Coba, yang mana kamu nak pilih jika diberi pilihan? Kamu nggak Allah bagi rezeki kamu sedikit, ya ngam-ngam lah. Tidak kaya, tak ada simpanan. Ya, kais pagi makan pagi lah, kata orang. Tapi kamu tak pernah sakit. Allah bagi kamu sehat walafiat daripada lahir hingga mati. Jumpa ajal 93 tahun. Sehat. Jangankan sakit tulang, jangankan sakit pinggang, sesemua pun tak pernah. Sehat walafiat. Tapi hidupnya ya ngam-ngam lah, kais pagi makan pagi, kais petang. Maknanya masih boleh makan lah, walaupun makan pagi dicarinya pagi hari, makan petang di jam petang. Katalah, pilih yang macam itukah? Ini jika kita diberi pilihan. Atau Allah bagi kamu macam-macam, makanan banyak, tempat tinggal banyak, simpanan banyak. Tapi juga Allah juga bagi kamu penyakit banyak. Rumah banyak, tapi kamu lebih banyak duduk di hospital. Makanan sedap-sedap banyak, tapi kamu hari-hari lebih banyak makan obat. Bukan makan makanan, obat. Dia bukan makan nasi, dia makan obat. Sekali makan 23 jenis. Saya pikir waktu itu. Ini berfikir radikal. Iyalah. Kalau Allah pilih macam begitu, macam mana ya? Takkan nak pilih banyak harta, banyak rumah, tapi hidupnya di katil hospital. Hari-hari. Walaupun mampu bayar. Atau jangan-jangan pilih, istilahnya kais pagi, makan pagi, tapi sepanjang hayat tak pernah sakit. Jangan sakit yang teruk. Semua pun tak pernah. Itu bisa sama dengan berpikir radikal tu gitu. Yalah, kalau yang kita berpikirnya kan ideal biasanya. Macam yang ideal? Yang ideal, yalah. Kita banyak rezeki dan sihat lah. Kita sihat tak pernah sakit, kita kaya tak pernah miskin. Kita untung tak pernah rugi. Itu berfikiran sangat ideal. Jadi kalau kita beri radikal studi jamaah sekalian, akhirnya kita akan menemukan jalan hidup yang betul. Oh, jalan hidup yang betul maknanya, masa aku senang, aku mesti bersyukur. Masa aku susah, aku mesti bersabar. Masa aku mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang aku minta, sebab yang aku dapat ini, yang aku alami ini, sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak saya, ya aku masih ridha. Akhirnya kita itu memilih jalan seperti itu. Dan itulah hidup yang paling ideal. Paling ideal. Dia tidak berfikir apa nanti yang akan menimpa dirinya, tapi dia sudah mempersiapkan dirinya. Sikap apa yang perlu ada. Kalau nanti Allah tetapkan bagi diri ini menimpa kesusahan, saya sudah ada persiapan untuk sabar. Kan kita tak nak susah, tapi bila Allah beri kita susah, kan susah. Kita tak nak sakit, bila Allah beri sakit, kan sakit. Kalau hidup ini sesuai dengan kehendak kita, senang ya mas sekalian. Tak ada orang sakit, tak ada orang susah. Tak ada orang buang kerja. Masalahnya hidup ini ada yang menghendaki, ada yang menentukan. Ada menentukan. Jadi kita nampaknya ya kurang banyak campur tangan lah dalam hal ini. Kalau nanti berlaku bila Allah kehendaki susah, sakit, ya, dan walaupun kita tak nak,
Ya, karena saya sabar, sudah bisa sabar. Nanti bila Allah kehendaki senang, kami sudah ada persiapan untuk syukur. Nanti bila Allah tetapkan bagi diri ini sesuatu yang tak sama dengan keinginan, saya nak itu, tapi Allah bagi yang lain. Yang Allah bagi pula, yang diri ini tak suka. Ya, kita sudah ada bersedia untuk ridho. Kalau jalan itu yang kita jalan. Siapapun kita, mau senang ke, mau susah ke, mau kaya, mau miskin ke, mau sakit ke, mau sehat ke, mau kuasa ke, hilang kuasa ke, insya-Allah kita sentiasa dapat rahmatun khosoh. Allah ridha dalam apa saja kita kedudukan kita. Mau kita sedang kaya ke, sedang miskin ke, kuasa ke, hilang kuasa ke, sehat ke, sakit ke, tua ke, muda, kalau itulah prinsip hidup. Allah sayang kita, Allah ridho kita. Nik rahmat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya rahmatun amah, tapi rahmatun khosoh. Sederhana kan sebenarnya prinsipnya. Kalau dalam bahasa pondok jamaah sekalian, kalau kita boleh sikap seperti itu, tadi saya sebutkan tadi, itu waliullah namanya. Istilah yang kami gunakan itulah waliullah. Hanya jamaah jangan salah paham. Kalau saya sebut waliullah, janganlah tergambar waliullah maknanya orang yang boleh boleh terbang di udara, boleh jalan di air. Bukan. Waliullah itu mana kekasih Allah. Gitulah. Allah pandang orang ini suka. Allah pandang orang ini ridha. Masa orang ini Allah bagi sakit pun Allah ridha, Allah sayang. Masa Allah bagi sehat pun Allah sayang. Itu nama waliullah. Waliullah itu maknanya kekasih Allah. Orang yang sentiasa dikasihi Allah. Orang yang sentiasa dibela oleh Allah. Orang sentiasa dilindungi oleh Allah. Orang sentiasa dekat dengan Allah. Itu makna waliullah. Sehingga siapa saja ada peluang untuk jadi waliullah. Kalaulah waliullah pengertiannya seperti ini. Tapi kalau waliullah dianggap sebagai golongan elit, oh waliullah mesti orang tertentu, ya, golongan khusus. Waliullah yakni orang yang walaupun tak makan tak lapar, tak minum tak dahaga, tak tidur tak mengantuk, pergi ke mana-mana tak perlu naik kapal terbang, tahu-tahu dah sampai tempat itu. Dia boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara. Bukan, itu bukan waliullah ya. Abu Bakar yang ahli yang Nabi jamin masuk surga pun tidak boleh terbang. Abu Bakar, Umar itu orang yang dijamin masuk surga, diberitahu. Itu pun masa hidupnya kalau tak makan lapar juga. Nak pergi mana-mana terpaksa naik unta. Sakit. Pernah tercedera. Umar bahkan matinya dibunuh. Tapi ia bukan sekali waliullah, tu ahli surga tu. Jadi jangan salah faham ya. Baik. Mari. Sekarang kita tunjukkan apakah rahmat Allah, bukti rahmat Allah, rahmatul khosoh di akhirat yang paling besar sekali yang Allah berikan pada orang tertentu saja, bukan semua hambanya. Ingat, bukan semua hambanya. Ya, yang pertama ya saya bacakan, mungkin jamaah boleh baca, boleh bagi baris kalau tak baca. Dan saya persilakan ya, nanti kajian kita ini lebih bersifat dialog ya, bukan monolog ya. Lebih dialog, bukan monolog. Jadi maksud saya jamaah boleh-boleh saja, saya izinkan, saya benarkan. Mungkin nanti bertanya, walaupun mungkin agak paham, jadi karena dialog, sistemnya dialog. Masa saya menjelaskannya pun, insya-Allah. Baik, saya punya pertama. Rahmat Allah, rahmat khusus, khos di akhirat, idkhalul mu'minina al-jannata yaumal qiyamati bi rahmatillahi wa fadlih la bi a'malihim.
Saya ulangi. Idkhalul mu'minina al-jannata yaumal qiyamati bi rahmatillahi wa fadlih. La bi a'malihim. Allah memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Dengan sebab rahmatnya dan sebab kurnianya. Dengan sebab rahmatnya dan sebab kurnianya. La bi'a'malihim, bukan dengan sebab amalnya. Bukan kerana amalnya. Saya ulangi. Rahmat Allah di akhirat, rahmat khosoh, yakni Allah masukkan orang yang beriman di dalam surga karena rahmatnya, kerana kurnianya, bukan karena amalnya. Apa maksud ayat ini? Ini nanti ada perbincangan yang agak panjang. Saya ingin jamaah libatkan, tolong pahami betul-betul, karena berhati-hati. Dan kalau tidak paham, boleh terus tanya saja. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah ada. Dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin dan Anha pun ada. Dalam riwayat Bukhari pun ada. Dalam riwayat Muslim pun ada. Begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak sekali-kali memasukkan akan seseorang oleh amalnya ke dalam surga. Itu susunan Arab. Susunan Melayu, tidaklah sekali-kali amal ibadah, amal perbuatan seorang itu dapat memasukkannya dalam surga. Sebanyak manapun amal seseorang itu, tak akan dapat memasukkannya dalam surga. Tak. Kalau begitu sia-sialah amal kita. Nanti dulu. Sahabat dahulu pun mendengar hadis ini pun terkejut juga. Jamaah pun tak, sahabat pun takjub. Qalu, sahabat bertanya, ya wala anta ya Rasulullah, adakah engkau juga begitu ya Rasul? Adakah engkau pun masuk surga bukan karena amal engkau? Jika kami tak masuk surga kerana amal kami, adakah engkau pun masuk surga bukan kerana amal engkau? Nabi kata apa? Qala la, ya, wala ana. Ya, tidak. Aku pun. Allahu Akbar. Aku pun. Wala ana. Ish. Macam mana tu? Illa ayataghammana dinallah, ayataghammana dinallahu bifadli wa rahmah. Kecuali Allah limpahkan kepada aku kurnia dan rahmatnya. Kecuali Allah limpahkan ke atas diriku kurnia dan rahmatnya. Rahmatnya. Jelas ya? Okey. Kemudian haitsu taksurul a'mal, mungkin off dulu. Audio tolong off-kan dulu. Puan Mbak Haslinda. Okey, masih. Nanti kalau nak tanya boleh on. Baik, saya bacakan di situ penjelasannya.
haitsu taqsurul a'mal mahma kathurat an ayyakuna jazaa'uhal muqabilah al khulud fil jannah arduhas samawati wal ard. Sungguh pun amalnya banyak, ibadahnya banyak, tapi nampaknya amal yang banyak, ibadah banyak itu Allah Nabi kata lan, tidak sekali-kali dapat memasukkannya di dalam surga. Kecuali Allah limpahkan rahmat dan kurnianya. Maknanya masuk surga bukan karena amal kita, masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat ini namanya rahmat khosoh. Baik. Jamaah sekalian, mari sekarang kita bincangkan masalahnya. Karena ayat ini, hadis ini jamaah sekalian, menimbulkan perbincangan. Karena seakan-akan hadis Nabi yang sahih ini hadis sahih ini, macam bercanggah dengan ayat Quran. Ini macam mana nak memahami? Hadis kata macam tu, Quran kata macam ni, tapi bercanggah mana mungkin? Mungkinkah Nabi bersabda yang isinya menyalahi Al-Quran? Quran lebih tinggi. Apa kata Quran? Tolong jamaah lihat Qurannya ya. Ini perbincangan ya. Mari kita sekarang coba memahami hadis ini. Kita kaitkan dengan Al-Quran. Karena di sana ada masalah dan di sini mudah sekali orang timbulkan syubhat. Jika kita tidak cermat memahaminya, hadis ini, mungkin nanti ada syubhat. Syubhat itu keraguan-raguan. Sehingga macam mana ni hadis ni sahih? Kalau kami tolak macam mana ni hadis sahih? Tapi kenapa bercanggah dengan Quran? Quran ini firman Allah. Pasti betul. Ini hadis Nabi sahih juga, mana pasti betul. Jadi macam mana Nabi boleh berani bersabda menyalahi Quran? Kan bahaya kalau kita memahami seperti itu. Baik, sekarang kita lihat Al-Qurannya. Hadis Nabi tadi kata, seseorang kamu tidak sekali-kali masuk surga. Atau amalan seseorang kamu sekali-kali tidak akan memasukkannya dalam surga. Kecuali dengan rahmat Allah. Kalau kita boleh berkesimpulan dengan sederhana, namanya amalan ini macam tak berfungsi lah. Lalu apa peranan dan fungsi amalan? Lalu apa beza orang yang beramal dengan orang tidak beramal? Kalau masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya, lalu apalah gunanya kita beramal? Orang tak beramal pun, kalau Allah beri rahmat, masuk surga. Orang beramal pun, Nabi kata, tak akan masuk surga kalau tak dapat rahmat. Kan bingung kita memahami ayat hadis ini. Apalagi bila kita kaitkan dengan firman Allah, coba lihat, surah An-Nahl. Coba jangan lihat surah An-Nahl. Ayat 32. Surah An-Nahl ayat 32. Coba ini merupakan perbincangan ya. Jadi ya supaya kita lebih bertanggungjawab dalam berpendapat lah gitu. Kita coba memahami sebuah hadis Nabi yang seakan-akan, seolah-olah maksudnya bercanggah dengan Quran. Macam mana sikap kita? Ini perlu betul nih. An-Nahl 32. Ujung ayat itu, penutup ayat itu bunyi dia kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Berarti betul-betul ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
masuklah olehmu. Udkhulu, masuklah oleh kamu, kata Allah. Ini kata Allah di dalam Al-Quran di akhirat nanti. Al-jannata, dalam surga. Bima kuntum ta'malun. Tengok. Dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Quran kata, masuklah kamu dengan sebab amalan kamu. Dari ayat ini kita faham, orang masuk surga dengan sebab amalnya. Tapi Nabi kata, tak, amalan kamu tak membolehkan kamu masuk surga. Kecuali dengan rahmat Allah. Yang betul yang mana? Yang sekalian, ini penting sekali ya. Sebelum nanti ada orang tanya kita, manalah tahu di luar sana nanti orang nak masuk Islam tanya kita. Saya ingin masuk Islam tuan-tuan, puan. Tapi saya bingunglah baca Quran kamu. Mana yang bingung? Quran kamu kata macam ini. Tapi hadis Nabimu kata macam ini. Cuma mana yang betul? Coba kalau kita ditanya orang yang ingin masuk Islam, tapi tiba-tiba menemukan ayat ini dan hadis ini. Tanya pada kita pula. Kalau kita, ya mungkin ini tak tahulah. Tapi beginilah. Kalau awak masuk Islam, tak payah banyak tanya. Tak payah banyak tanya. You masuk Islam ke tak masuk Islam tu, Islam tak untung, tak rugi. Jangan banyak tanya. Itu karena mungkin itu jawapan paling mudah, karena kita tak tahu nak jawab, marah aja. Tak boleh gitu ya. Betul ya? An-Nahl 32. Tolong ya dikaitkan dengan hadis Nabi tadi. Ayat yang kedua, ayatnya banyak ya. Saya bagian contoh yang lain. Surah Al-A'raf. Al-A'raf. Ayat 43. Al-A'raf 43. Di penghujung ayat 43 surah Al-A'raf itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nudu an tilkumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan mereka diseru, dipanggil, diseru, dipanggil. Ya. Antil, isi panggilan itu an bahwasanya tilkumul jannah, itulah surga. Tu nampak kamu, tu surga tu. Uristumuha, diwariskan ianya kepada kamu. Atau kamu mendapatkan warisan akannya. Masya Allah. Surga ini, kata Allah, yakni dijadikan warisan buat kamu atau diwariskannya pada kamu. Mana kamulah yang berhak menerimanya sebagai warisan. Kita tanya, ya Allah, kenapa kami berhak menerima warisan berupa surga ini? Allah jawab, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu amalkan. Jelas ya? Al-A'raf 43 dengan An-Nahl 32, jelas ya maknanya? Amalan kita menjadi asbab kita masuk surga. Jelas. Sementara hadis Nabi tadi, hadis Bukhari Muslim pula, tak, amalan seorang kamu tak akan membolehkan kamu masuk surga. Jamaah sekalian, seperti mana saya katakan, karena saya merasa perlu untuk melibatkan jamaah semua ini, karena ini penting ini. Ini tidak boleh kita memahami secara sederhana, kita memahami secara ya sederhana lah. Tak boleh, kena betul-betul. Karena seakan-akan berlawanan, saya katakan, baik ya,
sebelum kita ditanya oleh orang kafir. Sama ada orang kafir yang benci Islam, atau saudara orang kafir yang ingin memeluk agama Islam tapi masih ragu-ragu karena kitab Al-Quran dan hadis Nabi nampaknya bercanggah. Nah, kita mesti mampu menjawab. Baik, yang saya ingin tanyakan pada jamaah sekalian, tolong ya dijawab ya. Boleh jamaah on-kan dia punya ini, kita biar lebih hidup. Jamaah tahu dari segi zahir percanggahan antara hadis Nabi tadi dengan ayat ini? Sudah nampak percanggahannya? Atau tidak ada percanggahan? Saya nampak. Saya nampak. Ada percanggahan ya? Ya, ada. Betul-betul yakin ada percanggahan dari segi zahir maksudnya? Ya, ya. Ada ya? Okey. Kalau sudah percanggahan, bagaimana agaknya kita menjelaskan? Kerana ini Quran dan ini hadis sahih. Kita mesti terima kedua-duanya. Sesuatu hadis dan Quran bicara benda yang sama, tapi maknanya berlawanan. Macam mana? Lainlah kalau kita buang satu. Kalau yang satu dibuang, tak masalah lah. Masalahnya, Quran satu, yang hadis sahih pun satu hal. Agak mungkin ada siapa jamaah sekalian yang mungkin bagi idea pada saya. Apa maksudnya agak-agak? Tolong, sila. Salah tidak berdosa. Saya jamin kalau jamaah jawapannya salah tidak berdosa. Salah dalam belajar, salah dalam mencari kebenaran itu tidak berdosa. Sila. Sila. Saya silakan. Siapa yang cuba? Saya ingin jamaah terlibat ini. Saya fikir, Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Mungkin Allah nak tengok macam mana keikhlasan kita melakukan amal ibadat. Dia saja yang tahu. Maksudnya? Ya, kita buat amal ibadat mungkin tak ikhlas, so banyak mana pun kita buat tak dapat benda. Unless kita betul-betul ikhlas. Saya fikirlah. Okey, maknanya kalau amal itu sebanyak manapun, memang tak boleh tak memberikan masuk surga jika tak ikhlas. Ya. Itu maksudnya. Ya, ya. Ya. Ya, kalau ya maksudnya. Maknanya kalau ikhlas boleh memasukkan masuk surga. InsyaAllah. Tapi Nabi pun kata, ya Rasulullah, bagaimana engkau? Nabi kata, ya, aku pun tak masuk surga. Takkan Nabi tak ikhlas. Okey, bagus. Okey, yang lain. Tak apa, bagus. Tak berdosa. Saya kata berdosa. Sila. Saya suka. Saya cuba, Ustaz. Okay. Sila. Apa agaknya? Waalaikum. Salam. Ya, silakan. Saya rasa di sinilah peranan rahmat Allah tu. Kerana Allah banyak ayat menyatakan, Allah kata dia akan azab siapa yang dia suka, dia akan maafkan siapa yang dia suka. Jadi maknanya dia akan beri rahmat kepada yang dia suka. Jadi di sini peranan rahmat Allah. Di kalangan orang yang dikatakan beramal ibadat, kalau Tuhan mau memberikan rahmatnya, orang itu layak, maksud saya begini, pertamanya amal ibadat kita itu melayakkan kita menerima rahmat khasah. Jadi maknanya ibadat tidak menjanjikan syurga, tapi boleh mendorong kepada kita mendapat rahmat Allah. Dan bila Allah beri rahmat, kalau diizinkan kita masuk syurga, kita dimasukkan ke syurga lah. Walaupun tak. Okey. Amalan tidak membolehkan orang masuk surga. Tetapi amalan membolehkan orang, menyebabkan orang dapat rahmat. Khasah. Gitu ya. Dan dengan rahmat dengan sebab rahmat khasah itu dia masuk surga. Okey, yang lain mungkin. Bagus. Pemahaman yang sudah mulai bagus. Assalamualaikum. Mengambil kira dua-dua ayat ni, dua dalil ya, hadis Nabi dan Al-Quran. Sebab Nabi jelas, amalan kamu tidak akan memasukkan kamu dalam surga.
kecuali dengan Allah. Quran pula dengan nyata masuklah surga dengan sebab amal kamu. Wah, statement yang nampak bercanggah lah. Okey, mungkin lagi satu. Saya nak 3 orang. Saya cuba Ustaz. Sila. Mungkin juga di sini Allah nak melihat ketaatan pada hamba-Nya, sebab itu adalah fungsi kita sebagai makhluk yang Allah jadikan bernama manusia. Pertama adalah untuk beribadah kepadanya. So, jadi mungkin dengan ibadah itulah amalan yang Allah hendak melihat, dan kemudian selain itu sebagai makhluknya yang untuk memakmurkan bumi. So, jadi kedua-dua itu adalah amalan yang menyebabkan yang berupa ibadah yang Allah nak lihat pada hamba-Nya. Ketaatan kita sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam. Okey, tapi maksudnya itulah, adakah betul amalan tidak boleh memasukkan masuk surga seperti mana hadis Nabi, atau amalan itu menjadi sebab masuk surga menurut Al-Quran? Dari situ yang saya maksudkan. Okey, tidak apa-apa. Sekarang bini jamaah sekalian, ayat di sini rupanya pentingnya ya. Satu di antara pertama, satu yang pentingnya mempelajari kaidah bahasa Arab. Ini penting sekali. Mempelajari Al-Quran, majalah hadis Nabi tanpa menguasai segi banyak bahasa Arab, memang pasti akan lari lintang pokang lah. Aduh. Begini, coba saya tunjukkan ya, tolong betul-betul ya. Di dalam hadis Nabi, kan apa Nabi menyatakan, tidak sekali-kali ya amalan seseorang kamu memasukkannya di dalam surga. Bermakna masuk surga bukan dengan amalnya kan. Laisa bi amalihi kan. Bukan karena bi amalihi kan. Betul ya? Sementara Quran kata masuklah surga bi. So sama-sama ada bi. Saya ulangi, sama-sama ada bi. Dalam hadis Nabi, tetapi birahmatillah. Ba. Di situ ada ba. Dalam hadis Nabi ada ba yang kita artikan dengan, yang kita artikan apa? Sebab, mungkin kan. Dalam Al-Quran pun, bima kuntum ta'malun. Bima ada ba. Kata kunci dia dalam kalimah ba itu. Ini pentingnya memahami bahasa Arab. Ba itu penting sekali. Memahami makna ba dalam hadis Nabi dan dalam Al-Quran ini sangat-sangat penting. Tanpa mengetahui perbezaan makna ba dalam hadis Nabi tadi, bi tadi, dan juga ba dalam firman Allah Al-Nahl ayat 32 atau Al-A'raf 43, ya, di situ salah. Ini penjelasannya jamaah sekalian. Huruf ba dalam surah An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bi. Bima kuntum ta'malun. Surah Al-A'raf ayat 43, wanudu antil kumul jannata uristuma bima kuntum ta'malun. Yakni ba di sini tidak bermakna menafikan. Ba ini al-mudliqulil ghairil ba allati ta'mal ba. Yakni maksudnya ba di sini diartikan, difahami oleh ulama bahasa sebagai ba sababiyah. Tolong bagi penjelasan. Ba sababiyah. Namanya ba sababiyah. Sababiyah itu maknanya dengan sebab. Ai adalah ala anak amal sababun lidukhulil jannah. Ba sababiyah menunjukkan bahwa amal itulah yang menjadi asbab orang masuk surga. Dalam ayat ini. Ba dalam ayat Al-Quran di situ mana ba sababiyah. Bila diartikan ba sababiyah, maksudnya amal manusia itulah yang menjadi asbab dia masuk surga. Maknanya bila orang itu tanpa amal tak boleh masuk surga lah. Jadi masuk surga itu sebagai akibat. Sementara amalan sebagai asbab. Itu ba dalam Al-Quran.
Dalam Quran. Sementara ba dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi kan Nabi menyatakan kamu tak boleh masuk surga dengan sebab amalan kamu. Tapi masuk dengan rahmat. Dengan rahmat. Masuknya kamu dalam surga itu dengan birahmah. Bi. Jadi amalan dalam hadis Nabi yang diulangi bukan menjadi asbab, tapi ba dalam hadis Nabi itu sebagai ba muqabalah maknanya. Ba dalam hadis Nabi itu disebut ba muqabalah. Tolong tulis ya. Mem, qaf, alif, ba, lam, ta. Muqabalah. Atau juga muawadah. Mem, ain, alif, waw, dot, ta. Yang tadi sababiyah, dengan sebab. Jadi surga akibatnya, amal sebabnya. Sementara ba yang Nabi sebutkan dalam hadis Nabi, itu namanya ba muqabalah. Atau ba muawadah. Muqabalah atau muawadah itu maknanya imbalan, balasan yang serupa. Yang serupa. Kalau kita bagi orang, katakanlah, buat kerja. Kerja berapa? Oh, kerja ini. Berapa lama? Selama 1 hari. Kerja buat ini selama 1 hari. Karena awak buat kerja seperti ini selama 1 hari, maka upah yang layak untuk awak terima sekian ringgit, katalah. 50 ringgit. Untuk B, kamu kerja ya, kerjanya ini yang kamu buat selama 1 hari. Maka kerja yang kamu lakukan selama 1 hari ini, upah yang layak bagi kamu, sebagai imbalan yang sama dengan jerih payah kamu, 100 ringgit. Si, kamu buat kerja ini. Berapa lama? 1 hari. Karena kerja kamu seperti ini selama 1 hari, maka balasan yang layak, yang setimpal. Muqabalah itu setimpal. Yang sama betul dengan jerih payah kamu. Nilai perbuatan amal kerja kamu selama 1 hari itu 200 ringgit. 50 ringgit, 100 ringgit, 200 ringgit. Itu namanya imbalan. Sama betul balasan dengan perbuatan yang dilakukan. Itu namanya ba muqabalah. Paham ya? Ba muqabalah. Kan orang bekerja kan tak sama jam sekian ya. Dia punya gaji. Ada yang 1 hari hanya 20 ringgit. 1 hari hanya 50 ringgit. 1 hari 100 ringgit. Ada yang 1 hari 1000. Ada yang 1 hari 100 ribu. Wah, kerja apa lah tu? 1 hari 100 ribu. Imbalan. Makna disamakan betul dengan perbuatannya. Itu namanya muqabalah. Jadi bila Nabi bersabda, amalan kamu tidak boleh menyebabkan kamu masuk surga, atau dengan sebab amalan kamu tak layak dapat surga, itu karena surga itu bila Allah jadikan sebagai imbalan yang layak, yang sepadan dengan amalan kita, memang tak sepadan lah. Macam mana nak sepadan? Kita beribadah paling lama berapa lama? Coba. Ibadah dalam hidup paling lama. Okey, kalau umur, kata Nabi, umur umat Nabi antara 60 hingga 70. Okeylah, kita rata 70 katalah. Ini yang biasa ya. Kata umur 70 tahun. Apakah selama 70 tahun kita beribadah pada Allah? Tidak. Tolak umur balik. Tolak umur balik. Okeylah, umur balik kata 15 tahun. Tinggal 55 tahun. Betul? 50 tahun. 55 tahun tu bukan ibadah semua. Tolak tidur. Tidur berapa lama? Tidur berapa lama ya? 8 kali. Suku ya? Suku ya? Tidur ni suku. Seharinya suku ya? 8 jam? 7 jam? 8 lah. Tolak lagi lah kata 15 tahun. 55. Tinggal 40 tahun. Itu tidur yang resmi.
Yang formal, yang tak formal. Yang Ngantuk. tidur di kelas, tidur di kereta di belakang karena ada driver dia. Campur-campur panjang tu. Itu belum lagi tolak. Betul-betul lah masa yang betul-betul kita isi dengan ibadah semata-mata kepada Allah, semua yang berpahala. Kalau umur kita 70 tahun, mungkin hanya Allahu Akbar. 3 tahun, 5 tahun. Kalaulah betul-betul seluruh nikmat Allah kita telah syukuri, agaknya berapa persen yang telah kita syukuri betul-betul. Yang ujian Allah, yang betul-betul kita telah sabar, berapa tahun, berapa banyak? Sekian persennya. Qada Allah yang kita betul-betul ridha, berapa persennya? Mana tidak 100%. Yang hanya sedikit persen itu saja kesabaran kita. Ridha kita yang hanya sedikit persennya. Syukur kita yang hanya sedikit peratusnya. Jika Allah terima, ibadah kita yang hanya sedikit masih itu. Ganjarnya surga. Seimbang gak itu? Tak setimpal aja, masih berganda-ganda. Sebab itu kalaulah Allah beri pahala kepada kita, disesuaikan, disamakan, setimpal dengan perbuatan kita, ya kalau beribadah 3 tahun, maknanya tak layak masuk surga lah. Hanya tengok surga dari jauh, kejap balik. Kan begitu sepatutnya. Mana boleh beramal hanya beberapa tahun masuk surga kekal abadi. Sebab itu amalan, balasan surga itu bukan bak itu muqabalah. Nabi kata betul, iya, bukan muqabalah. Sebab kalau surga itu Allah jadikan sebagai balasan yang setimpal dengan amalan manusia, tak ada siapapun yang layak masuk surga. Tak ada yang layak. Kan beribadah hanya beberapa hari, beberapa tahun. Tiba-tiba surga kekal abadi. Mana setimpal? Kalau begitu macam mana boleh bagi surga? Ya, kalau Allah bagi surga juga, maknanya bukan disamakan dengan amalan kita. Tapi karena rahmat Allah yang melimpah-limpah. Betapa tidaknya. Kalau yang setimpal mana? Neraka. Kalau yang muqabalah mana? Neraka. Satu kejahatan, satu dosa. Setimpal. Satu maksiat, satu dosa. 10 maksiat, 10 dosa. Itu setimpal. Setimpal. Tapi kalau surga tengok. Kebaikan, Nabi kata, 10. Digandakan hingga 700. Digandakan hingga gandaan yang Allah saya maha mengetahui. Itu bukan muqabalah itu. Muqabalah itu balasan yang setimpal. Itu bergandakan. Dan gandaan itulah rahmat Allah. Jadi kalau surga Allah, Nabi katakan diberikan rahmatnya, memang betul. Bukan karena dipadankan, disamakan balasan yang setimpal dengan amalan kita. Amalan kita. Demikian juga, kata itu. Coba baca Quran. 1 huruf. 1 huruf. 10 kebaikan. 1 kebaikan. Nabi kata digandakan 10 minimum. Alif lam mim. Alif lam mim. 3 huruf. 3 kali 10. 30. Itu minimum. Bila nanti faham, menghayati, boleh mengubah pemikirannya, mengubah hatinya, dengan gandaan yang 700 berganda-ganda. Tak setimpal lah. Memang tak setimpal. Berkali-kali timpal. Bukan setimpal. Bukan setimpal. Sebilion timpal. Bak yang itu namanya muqabalah. Jadi sebab itulah Nabi memberitahulah hadis tadi, kalau kita sudah buat amalan, mampu melakukan amalan, walaupun kecil, bersyukurlah. Karena kemampuan kita beramal itu semata-mata rahmat Allah. Walaupun kecil. Jangan remehkan amalan walaupun kecil. Karena kita mampu berbuat itu sebab rahmat Allah, atas pertolongan Allah, dahlah kita buat karena rahmat Allah, nanti balasannya pula
sebilion timpal kali ganda. Allahu Akbar. So mana ada orang malas beribadah, mana malas berbuat baik, mana ada orang melepaskan masa berlalu begitu saja tanpa diisi dengan. Dan beramal ini kita tidak mengenal masa. Bila kita sehat, amalnya apa? Ya buat. Bersifat aktif. Beramal ini ada dua jamaah sekalian secara umum. Satu, beramal bersifat aktif. Bila kita sehat, aktif amalnya. Buat. Bila kita kaya, aktif. Kan kaya. Bagi. Bila kata ada kuasa, aktif. Atau beramal dengan bersikap pasif. Bila? Apa itu contoh amal berpasif? Bila kita susah. Contoh paling mudah. Kalau kita sakit. Apakah masih ada peluang untuk menambahkan amalan? Luas sekali. Bahkan orang sakit, perintah amalan yang Allah suruh pada orang-orang ini bersifat pasif. Pasif itu tak buat apa-apa. Orang lain suruh qiyamul lail, dia tak payah qiyamul lail. Kan sakit. Orang lain suruh pergi haji, tak payah pergi haji. Orang lain pergi tarawih bulan Ramadan nanti, tak payah, kan sakit. Macam mana nak pergi? Berdiri pun tak boleh, duduk pun tak boleh, hanya baring aja. Orang lain khatam Quran, tak payah. Allah kata tak payahlah kamu ambil Quran baca. Ibadah kamu cukup mudah, bersifat pasif. Apa itu? Sabar. Bila kamu terasa sangat sakit, perbanyakkan istighfar. Sebab jangan-jangan sakit kamu yang kamu rasakan itu, yakni sebagai tanda proses tertanggalnya nuktah sauda dari dalam hati. Ingat, Nabi pernah bersabda, bila orang melakukan maksiat zaman sekarang, kan ada satu nuktah sauda. Nuktah sauda itu mana bintik hitam. Melekat dalam hati. Ya, melekat itu. Dan bila orang itu bertaubat, tertanggal. Dan ini berada di alam rohani ya. Jadi proses tertanggalnya bintik hitam daripada hati, ini bersifat rohani, itu sakit. Boleh jadi sakit yang sedang kita rasa itu, proses tertanggalnya itu. Jadi itu istighfar banyak-banyak, masa sakit, astagfirullah. Bila lega, alhamdulillah. Masya Allah. Ibadah berupa sabar seperti itu jamaah sekalian. Dan pasti ikhlas. Tak adalah orang, ya kalau mengeluh namanya tidak sabar kan. Tengok, ibadahnya bersifat pasif, tapi ganjarannya Allah sediakan. Luar biasa. Minta maaf. Kawan yang sehat, yang mungkin yang sedang qiyamul lail, tarawih yang tak ni, ya boleh jadi diterima, boleh jadi tidak diterima. Boleh jadi diterima, boleh jadi tolak. Kan boleh jadi tidak ikhlas. Sementara kita yang sakit, kemudian sabar, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, karena aku mulai tanggalkan. Diterima kesabarannya. Coba, mana ruang, mana masa yang kita tak ada peluang untuk beribadah? Coba. Tidak ada. Tidak ada. Mulai selagi nafas masih ada, kita ini beribadah peluang untuk beribadah. Walaupun jenis ibadahnya berbeza. Dan ibadah yang sedikit, yang kecil itu, yang kita mampu melakukan, itu kerana rahmat Allah. Allah bagi kita rahmat, sehingga hati kita tergerak untuk melakukan ibadah. Walaupun kecil dan sedikit. Kemudian nanti Allah berikan balasan, bukan balasan yang setimpal. Tapi balasan yang sebilion timpal. Maksud saya, jamaah tak perlu ikut. Sebab itu saya termasuk orang yang tak setuju. Bila orang kata, mudah-mudahan dari arwah diterima oleh Allah dan dibalasannya setimpal. Saya termasuk tak setuju. Karena guru saya dahulu bukan setimpal katanya. Itu bukan bab muqabalah. Allah tak akan beri balasan kebaikan yang setimpal. Tapi balasan kebaikan berganda-ganda. Sejuta, sebilion timpal. Ya. Sebab kalau kita hanya diberi balasan yang setimpal, ibadah kita yakin sabda Nabi tadi, memang tidak akan ada orang layak masuk surga kalaulah Allah beri balasan ibadahnya setimpal. Ya mungkin hanya suruh tengok surga dari jauh,
Dah, saya bagi 2 minit, dah pergi. Kamu belum layak karena surga sangat mahal. Coba kalau kita diperlakukan begitu oleh Allah. Jadi hadis tadi adalah dipahami seperti itu. Seperti itu. Habis kenapa Quran kata bima kuntum ta'malun? Ya tadi saya sebutkan, kita beramal itu jamaah sekalian. Jangan kita fikir kita beramal itu karena kita mampu beramal. Bukan. Jangan kita fikir pagi ini kita boleh berusrah ini karena kita ada kemampuan untuk berusrah. Bukan. Karena rahmat Allah, pertolongan Allah, nama rahmatun khasah. Sehingga hati kita terbuka untuk duduk depan gadget masing-masing, mengkaji sama. Itu rahmat. Dan bila rahmat ini kita terima hari ini, walaupun yang bersaat, nanti ganjarannya diganda-gandakan. Tapi kita kena cari. Kena cari. Jadi sebelum kita mengharapkan ganjaran yang di sana, kita sebenarnya sudah patut mensyukuri rahmat yang di sini. Mata kita ditakdirkan masih boleh melihat Quran pagi ini. Telinga kita masih dikehendaki oleh Allah mendengarkan, minta maaf suara saya. Ya. Badan kita masih selesa untuk kita duduk menghadap gadget kita masing-masing. Itu pertolongan Allah, bukan kehendak kita. La haula wala quwata illa billah telah kita pelajari ya. Sini lepas la haula wala quwata illa billah kita ketahui. Tanpa pertolongan Allah, jangankan perintah yang berat-berat, perintah yang ringan pun kita tak mampu buat. Jangankan larangan yang berat-berat, larangan yang kecil pun kita tak terbuat jika tanpa rahmat Allah. Jadi sebelum mengharapkan pahala yang di sana, di dunia pun kita terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Lepas solat, terima kasih ya Allah. Bahkan minta ampun, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah. Rahmat yang kau berikan pada hamba-Mu ini, pertolongan yang kau berikan pada hamba-Mu ini ya Allah, sehingga hamba-Mu mampu mengerjakan perintah-Mu solat. Tapi jangan-jangan ya Allah, hamba-Mu melakukan solat karena kekuatan yang kau berikan padamu ini, tapi hamba-Mu belum mampu menggunakan pertolongan ini sepenuhnya. Sehingga solat hamba-Mu masih jauh daripada sempurna. Wahal kemampuan dan peluang yang kau berikan pada hamba-Mu ini sudah sangat sempurna. Tapi mungkin karena hamba-Mu cuai ya Allah, minta maaf. Lepas solat boleh minta maaf. Lepas haji menangis-nangis minta maaf. Lepas tolong orang menangis-nangis minta maaf. Minta maaf karena boleh jadi kekuatan pertolongan yang Allah berikan pada kita, sehingga kita mampu melakukan perintahnya ini belum sepenuhnya. Masih banyak yang kita cuaikan. Kalau orang lepas melakukan perintah mampu beristighfar, bukan hanya beristighfar selepas terlanjur kesalahan, itu orang yang paling tinggi darjahnya. Istighfar bukan karena sekadar menyadari karena terlanjur buat salah, tapi istighfar selepas melakukan ibadah. Itu istighfar orang yang paling tinggi sekali jemaah sekalian. Dia nampak kecuaian dirinya, dia menampak kelalaian dirinya, dia nampak keburukan dirinya selepas melakukan perintah Allah. Maksudnya apa? Allah bagi kita 10 kekuatan untuk melakukan perintahnya, tapi kita hanya menggunakan 6 saja. Yang 4 kita tidak manfaatkan. Kan itu kecuaian. Saya itu lepas solat nampak kekurangannya. Istighfar banyak-banyak. Orang seperti ganjarannya luar biasa. Luar biasa. Jadi paham ya? Yang dimaksudkan oleh Nabi itu babnya itu bab muqabalah. Surga oleh Allah, memang oleh Allah, kata Nabi, tidak dijadikan balasan yang setimpal. Bukan. Tapi sebilion timpal. Bukan sebilion timpal. Karena kalau amalan baik kita diberi balasan yang sama betul dengan kita, ya masih jauh lah daripada layak masuk surga. Macam tadi lah. Bini cik, saya tadi suruh awak kerja apa cik tadi? Oh, cik tadi suruh saya pasang langsir. Lepas pasang langsir,
Pasang rasil, lepas itu suruh basuh pinggan. Lepas itu tak ada. So 2 itu saja. Ya, 2 itu sajalah. Tengok. Hanya kita suruh dia pasang langsir dan basuh pinggan. Pinggan tu hanya 5 je. Susun. Dah, selesai. Kalau kita samakanlah, kita padankanlah, kita setimpalkanlah, berapa upahnya? Orang yang bantu kita pasang langsir dan cuci pinggan 5. Berapa upah yang patut gitu? Yang kalau setimpal lah. Ya, RM10 mau cik? Ya cukuplah, terima kasihlah RM10 karena hanya pasang langsir. Mungkin dia anggap RM10 itu pun banyak juga sebab tadi saya ya olehlah RM10. Tapi kita bagi, cik, karena awak tadi sanggup memberi malah suruh memasang langsir rumah saya satu ya, dan juga bimbingan, dan nampaknya penuh dengan ikhlas. Jadi sebagai ucapan terima kasih saya, inilah balasan saya. Ini bukan upah yang simpel ya. Ini saya bagi awak 1 juta. Pingsan tak orang itu? Pingsan kita bagi 1 juta. Dia kata ini balasan. Ini bukan balasan lah cik. Ini rahmatku. Aku ni syakur. Allah kata, aku ni syakur. Tahu tak? Nama Allah syakur. Apa syakur? Yang maha memberi balasan berganda-ganda daripada perbuatan hambanya. Itu syakur. Itu syakur. Ya, aku ni syakur, aku ni Rahman, aku ni Rahman. Jadi memanglah ini, kalau ikut kerja kamu tadi, kamu memang tak layak lah. Kamu hanya layak dapat RM10, tapi tak apalah, aku bagi 1 juta. Jangan kamu anggap 1 juta ini sebagai imbalan yang setimpal. Itu bukan setimpal. Itu maksud hadis tadi. Tuh, malu ke tak malu kalau kita? Kalau orang itu punya rasa malu, pasti, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Lain kali, cik, tolonglah suruh saya lah. Kalau ada apa-apa, suruh saya ya. Apalagi, cik, saya nak buat. Mungkin. Bahkan, cik, tak bagi upah pun saya akan buat lagi. Tengok. Karena tahu bagaimana dermawannya kita, bagaimana sayangnya kita. Buat macam itu bagi 1 juta. Pasti dia akan, ya Allah, apalagi cik, apalagi Tuhan, jangan buat saya sedia cik. Jangan sekarang pun boleh, sekarang pun boleh. Ini banyak. Ini orang yang paham rahmat Allah. Ya Allah, kenapa lah kau suruh hanya 5 kali, ya Allah, sehari semalam. Allah kata, iyalah tak apalah, aku hanya wajib 5 kali. Tapi kalau kamu nak buat lebih pun boleh, namanya sunat. Kalau aku boleh yang buat. Akhirnya dia haus ibadah. Tak cukup dengan yang fardu, buat yang sunat. Buat yang sunat pun akhirnya, ya Allah, kerana kurang, kerana putih hanya 1 bulan. Ya Allah, kerana hanya 1 bulan berpuasa. Tak apalah, itu yang wajib. Kalau kamu yang nak sunat pun, buatlah jalan. Ya, kalau kita pun nak. Ya Allah, engkau bagi banyak, ya Allah. Kenapa engkau wajibkan hanya sekali pergi haji? Kenapa hanya sekali? Tak apalah, kalau kamu nak, lebih pun bolehlah. Tapi tak wajiblah. Tengok, bila orang nampak, merasa rahmat Allah terlalu besar, syakur Allah terlalu besar, pasti melaksanakan perintah wajib Allah itu bukan bebanan, tetapi keperluan. Bukan satu kesusahan, tapi kebahagiaan. Bahkan nak lebih, nak lebih. Sebab itu Nabi bersabda, Allah ridha jika hambanya melakukan apa yang Allah fardukan kepadanya. Tapi Allah akan sayang dan cinta kepada hambanya bila hambanya melakukan amalan-amalan sunat. Makin banyak amalan sunat, Allah bukannya ridha, tapi Allah cinta. Dan bila Allah cinta orang hamba itu, Allah kata, apa kata Nabi? Aku akan menjadi telinganya ketika ia mendengar dengannya. Aku akan menjadi matanya ketika ia melihat. Aku menjadi mulutnya ketika ia bercakap. Aku menjadi tangannya ketika memegang. Aku menjadi kakinya ketika ia melangkah. Dan jika hambaku ini meminta sesuatu, pasti aku tunaikan. Bila ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Nabi kata orang seperti itu namanya waliullah. Itu kan hadis sahih itu. Itulah waliullah.
Jadi hidup ni kalau kita faham agama, faham hadis, senang je Mas. Tak ada orang menderita. Siapapun kita. Mau jadi peniaga kecil ke, mau jadi usahawan besar ke, mau jadi orang miskin ke, mau jadi orang kaya ke, mau jadi orang kampung ke, duduk di bandar ke, mau orang naik jawatan ke, dibuang kerja. Kalau panduannya agama, hidup ini sangat-sangat membahagiakan. Iya. Agama ini betul-betul memberikan jaminan kebahagiaan yang luar biasa. Apapun keadaan orang itu. Betapa tidak. Kepada orang yang berbuat baik, Allah tak kata, aku akan bagi kamu balasan yang setimpal. Tak ada. Mana ada balasan amal baik setimpal? Setriliun timpal. Yang setimpal itu amalan jahat. Satu balas satu. Satu kesalahan, satu dosa. Siksa neraka itu semuanya ngam-ngam. Orang yang disiksa dan itu ngam-ngam sesuai dengan kejahatannya. Tapi semua orang masuk surga balasannya bukan ngam-ngam. Tapi bertriliun kali ganda. Coba. Tak seronok macam mana jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Sehingga hadis Nabi dan Al-Quran tadi tidak bercanggah. Jadi jika Allah katakan, masuklah kamu surga dengan sebab amalan kamu, itu karena Allah telah menetapkan. Ya amalan kamu itu, kamu dengan soal kamu masuk surga. Sebab dengan amalan kamu, aku dah tetapkan. Bila kamu buat satu, aku gandakan 10. 10 jadi 700. Jadi gandaan yang bighairi hisab. Kan Allah kata begitu. Kan Allah sendiri kata, masuklah surga dan aku beri balasan bighairi hisab. Tapi untuk mendapatkan balasan dari bighairi hisab daripada aku, kamu kena beramal lah walaupun sikit. Walaupun sedikit. Itu rahsia bak tadi. Jadi bak dalam hadis Nabi namanya bak muqabalah atau muawazah. Bermakna surga bukan balasan yang setimpal. Allah tidak jadikan surga sebagai balasan setimpal dengan hambanya, dengan amalan hambanya. Tidak. Masih jauh. Tapi setriliun timpal. Setriliun timpal. Itu yang dimaksudkan. Apa dengan apa rahmat? Jelaslah. Sekarang, hari ini kita boleh berada di majelis ilmu. Itu pun rahmat Allah. Rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah yang maha tanpa la haula wala quwata illa billah kan kita tidak berada di majelis ini sekarang. Iya. Ketika kita baca Quran, itu adalah pertolongan Allah. Lalu apa amalan kita juga? Ialah mata saya melihatlah. Mata kita melihat pun Allah yang menghendaki. Itu rahmat Allah. Sehingga menampak Al-Quran. Mulut kita boleh bercakap, itu pun pertolongan Allah. Iya ya, semuanya kehendak Allah, semuanya pertolongan Allah. Mana betul lah amalan kita ni tak nampak langsung kerana semuanya pertolongan Allah. Jadi betul masuk ke kerana rahmat Allah. Hanya kita diberi pilihan. Semasa mata kita oleh Allah kehendaki melihat, Allah bagi kemampuan pada mata kita untuk melihat. Nah sekarang terserah pada kita. Nak gunakan untuk apa? Itu di tangan kita. Kalau kita gunakan sesuai dengan kehendak yang memberinya, itu tadilah balasannya. Surga. Tapi bila kita menyalahgunakannya, banyak bila neraka lah tempatnya. Tempatnya neraka. Ada yang mungkin masih subhat, masih belum difahami, belum jelas, sila. Ustaz, Sila. saya cuba fahamkan begini tentang rahmat dan peranannya dalam amalan kita. Jadi keupayaan kita melakukan ibadat adalah kerana rahmat. Okey, yang kedua, balasan yang berganda-ganda atau yang Ustaz kata bertimpal-timpal tu juga adalah kerana rahmat. Ya, jadi kerana balasan tu sangat banyak dan sangat banyak gandanya sehingga kita layak masuk syurga. Gitu ya. Boleh saya fahamkan begitu? Okay, ya, boleh.
Atau lebih tepatnya bukan layak ya. Bukan layak. Allah rahmat kita masuk surga. Bukan layak ya. Sebab agaknya memang kita tak layak. Begini jamaah sekalian ya, contoh yang mudah lah, contoh yang mudah. Untuk masuk universiti jamaah sekalian, untuk masuk universiti biasanya berapa dia punya ininya? Pointer dia? Jamaah yang semuanya grade dia. Untuk masuk universiti biasanya berapa pointer Minimum dia? 2.5. 3 Minimum point? 2.5. 2.5 ya. Itu minimum ya. Minimum 2.5 pointer ya. Kawan ini tak tahu macam mana lah. Kalau lah kawan tu katalah ada 2.5 itu minimum, okeylah. Masuk maknanya dia peluang masuk universiti itu ya setimpal lah dengan usahanya. Tapi paling rendah kan? Paling rendah. Dan nanti pun mungkin ya masuklah fakulti yang paling rendah lah. Atau mungkin ambil program degree pun bukan 4 tahun ya, karena awak hanya 2.5 itu program untuk degree awak 7 tahun 5 bulan ya. Kawan ini tak ada pointer. Ya Allah. Tiba-tiba terus ni. Tak apalah, awak terus sajalah. Bayangkan. Ya. Macam mana sampai putus sekali? Inilah nama Allah. Allah hendak mewujudkan, Allah hendak menunjukkan sifat syakur. Oh. Ya, ya. Syakur itu maknanya yang maha berterima kasih dalam bahasa umum. Dalam bahasa umum, syakur maknanya yang maha bersyukur. Macam mana Allah bersyukur? Yang maha memberi balasan Yang berganda-ganda. sejuta, sebilion kali ganda. Tadi sana, setrilion timpal. Bagi amalan yang kecil. Amalan kecil tapi digandakan. Itu namanya syakur. Sepatutnya dengan sifat syakur, kita ini menjadi semangat dalam beribadah. Rugi orang yang tidak memanfaatkan sifat syakur Allah. Sedangkan tengok supermarket tu jemaah sekalian tengok. Shopping center, hujung tahun. Adalah elasan harga runtuh, harga runtuh. Beli satu dapat satu, itu pun orang berebut. Iklan dia beli satu dapat satu, ambil sendiri, berebut pun. Beli satu dapat satu, bungkus sendiri, balik bawa sendiri, itu pun berebut. Kalau beli satu dapat dua, lagi berebut. Walhal masih beli satu dapat dua. Itu pun dianggap, bagus sungguhlah supermarket ni. Ini mesti orang kaya dermawan ini. Tapi kalau beli satu tak payah bayar, itu pun kita puji supermarket. Dermawannya lah, baik hati, murah rezeki. Allah tak kata beli satu dapat satu, ya mas sekalian. Allah kata berbilion-bilion. Bayangkan. Jadi memang kita memang tak layak. Kalau tak layak macam mana? Rahmat, Allah syakur. Kalau ikut kelayakan, ikut syarat, itu tadi. Pasang langsir, cuci pinggan, itu ya 10 ringgit. Majikannya bagi 1 juta ringgit. Bila pekerja tadi nampak dapat 1 juta, pasti dia terpegun. Pasti, ya Tuhan, majikan tolonglah, suruh lagi apa lagi Tuhan. Takkanlah hanya buat macam pun Tuhan bagi 1 juta. Ada tak kerja yang lain? Tuannya kata, tak, aku suruh awak untuk pasang langsir dan persepingan itu aja yang aku suruh. Tapi kalau kamu nak buat yang lain sukarela, silalah. Kalau disuruh itu sapu ini, cuci longkang, itu terpulanglah. Ada balasan sendiri. Ibaratnya itulah bahasa mudah analogi dia. Allah kata, aku suruh kamu, apalah, aku suruh kamu, yang wajib itu 2.5 lah setahun. Itu zakat yang wajib. Ya Allah, kenapa sikit sangat? Kau bagi macam-macam ini. Dah, aku wajib itu aja lah. Tapi kalau kau nak dengan sukarela, aku bagi lebih daripada 2.5. Kau bagi 10% ke 50%, terpulang lah. Tapi itu sukarela aja. Walaupun sukarela, aku pun syakur. Tengok. Jadi hidup ni, Allahu Akbar. Tak ada peluang.
Tidak ada orang yang tidak ada peluang, yang tidak punya peluang untuk menambah amalan. Tidak ada. Semua yang kaya terbuka peluang untuk beramal dengan bersifat aktif, namanya kaya. Yang miskin ada peluang untuk beribadah bersifat pasif. Orang susah kan ibadahnya bersifat pasif, lebih banyak pasif. Sabar, istighfar banyak-banyak. Iyalah ada keinginan untuk buat macam orang lain, tapi tak kesampaian. Akhirnya ya Allah, masya Allah, sabar ya Allah. Engkau pilih hambamu, rupanya engkau pilihkan ibadah yang paling mudah. Dengan begitu, jadi waliullah ya Mas Kilo. Saya pernah berkata di mana-mana. Sekarang trennya daripada dahulu, yakni kita seruan mesti kembali pada sunnah. Mari kembali pada Quran hadis. Betul. Mari ikut sunnah. Maka ikut sunnah betul. Ikut sunnah itu saya sokong 100%. Tapi tak payahlah disempitkan maknanya ikut sunnah Nabi. Takkan ikut sunnah mesti hanya bab usoli saja. Hanya bab doa angkat tangan atau tidak. Itu sederhana sekali. Termasuk sunnah Nabi inilah surah yang pasti menjamin kita masuk surga jemaah sekalian. Ya. Sunnah Nabi yang macam inilah besar sekali. Besar sekali. Pahala ganjaran yang Allah sediakan. Bukan sebagai imbalan ya. Minta maaf saya tidak melarang, tapi untuk diri sendiri. Saya tidak membiasakan diri. Karena daripada pengajaran saya terima itu tadi. Mudah-mudahanlah arwah akan akan diberikan ganjaran yang setimpal. Itu tidak ada dalam komus saya. Dalam komus saya dan belajar tidak ada, karena guru saya kata mana balasan pahala setimpal. Bahasa saya mudah yang tadi balik saya sebut. Setriliun timpal. Bukan setriliun. Kalau setimpal kasihanlah kawan itu, tak masuk surga lah. Tak masuk surga. Ibadah hanya minta maaf, ibadahnya sedikit. Faham ya? Boleh dipahami insya-Allah? Susah faham. Susah faham? Tapi faham kan? Susah nak faham atau susah nak beramal? Allahu Akbar. Marilah kita mohon kepada Allah. Sebab itu berdoa itu jangan minta maaf ya, sekali minta maaf. Berdoa itu jangan hanya minta benda yang kita dah ada. Itu kesilapan kita je man. Kita ni sering kali tersilap dalam berdoa. Saya tak kata salah ya, kurang untung. Selalu minta benda yang dah ada. Ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki dah ada, kenapa minta tambahan? Allahu Akbar. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Nak panjang berapa lagi? Sudah dibagi 100 tahun dah. Dibagi 300 tahun baru nanya. Mintalah yang kita belum ada. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kesabaran. Karena selama ini bila dibagi ujian belum sabar. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kemampuan untuk bersyukur. Jangan minta tambahan. Rezeki murah, rezeki panjang umur. Bukan tak boleh, tapi jangan sama-sama berdoa dan Allah akan kabulkan. Kenapa minta benda yang dah ada? Ya Allah, berikanlah kami ya Allah sepasang mata umpamanya, sepasang telinga. Buat apa minta sepasang mata? Mata dah sepasang. Inilah yang kadang-kadang pelik. Kenapa tak minta benda yang kita belum ada, bahkan belum ada jaminan? Ya Allah. Sebab itulah doa yang Nabi ajarkan dalam solat masa hidup kepada orang yang mati. Tengok, Rabbi fili warhamni. Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah aku rahmat. Tengok itu doa dalam solat. Orang yang mati pun tak kira yang mati ini orang biasa ke, panglima ke, jenderal ke, agung ke, rakyat jelata ke, orang kampung, orang miskin ke, apa doa yang hidup bagi mati? Allahumma gfirlahu warhamhu. Ampunilah dosanya ya Allah, beri dia rahmat, karena dua ini belum tentu. Kita akan doakan orang lain kaya. Takkan dah mati pun, ya Allah, tambahlah rezeki, panjangkan umurnya. Apakah benda kawan dah mati panjang umur? Jadi kita kena ubah. Jangan, saya tak kata tak boleh ya, tapi tolong diubah. Jangan selalu minta benda yang kita sudah ada. Minta terus kita, macam mana yang ada pun belum disyukuri. Masih minta lagi tambahan.
Nak minta mau banyak mana dah kan. Simpanannya pun tak pernah ditengok. Uang simpanan pun tak pernah ditengok, apalagi dipakai. Jadi macam mana nak minta tambahan lagi? Ini mudah-mudahanlah saya beramal, yang menyampaikan dapat beramal dengannya. Dan kita sama-sama berdoa karena ini sifatnya nafsi-nafsi ya. Mudah-mudahan semuanya dapat diberkati dan dimudahkan oleh Allah untuk ditunjukkan, oh ini laluan yang semestinya, makin terang dan kemudian diberi kekuatan untuk mengikutinya. Tak payah tengok kanan kiri lah. Ya, maklum. Minta maaf saya dengan apa jujur mengatakan, dengan insaf, dengan mengatakan karena kita sudah wal asri. Terus terang saya cakapkan. Karena kita semua sudah wal asri, jadi sudah tak perlulah tengok kanan kiri ke apa, sudah itu sajalah. Maklum sudah wal asri. Kan bukan lagi wadduha. Kalau wadduha kan ini kan sudah wal asri. Wasit tapi masih tengok kanan, tengok kiri, nak buat U-turn lagi. Allahu Akbar. Ya itu nasihat untuk diri saya sendiri. Saya penuh dengan sadar mengatakan seperti ini, karena ini untuk diri saya sendiri, khasnya, dan untuk jamaah jika ada manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, insyaAllah jumpa lain kesempatan. Mari kita dengan bacaan Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Al-'asr. Innal insana fi khusr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz.